Hutan sebagai paru-paru dunia, hutan sebagai penghasil oksigen. Benarkah? Kita simak penjelasannya dalam channel EcoBand. Oke. Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel EcoBand. Oke, semoga tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Salah satu fungsi hutan, salah satu manfaat hutan yang sering kita dengar, yang sering diperdengarkan, yang sering terlontarkan adalah hutan itu adalah paru-paru dunia. Hutan itu penghasil oksigen. Kita tahu di dalam hutan ini, kita tahu di dalam hutan didominasi oleh pepohonan, didominasi oleh tanaman, didominasi oleh tumbuhan. Kalau kita saksikan dari jauh saja, kita sudah melihat ketika ada hutan, maka kita melihatnya sebagai satu pemandangan yang hijau, satu pemandangan yang menyenangkan, satu pemandangan yang indah yang menyejukkan mata. Hutan yang hijau, hutan yang penuh dengan tanaman, hutan yang penuh dengan tumbuhan, hutan yang penuh dengan pepohonan. Hutan didominasi oleh pepohonan. Di samping tentunya ada makhluk hidup yang lainnya. Ada tanaman, ada hewan, ada satwa, ada binatang. Bahkan ada benda-benda mati yang ada di dalamnya. Ada tanah, ada air, ada batu. Itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam hutan. Tetapi yang sangat penting bagi kehidupan ini, salah satunya di hutan itu, manfaat hutan itu adalah sebagai sumber penghasil oksigen, sebagai paru-paru dunia, sebagai sumber produksi oksigen. Mengapa itu bisa terjadi? Yang belum menyimak penjelasan saya tentang mengapa kita perlu melestarikan hutan, silahkan disimak di video pertama saya tentang mengapa kita perlu melestarikan hutan. Yang belum menyimak bagaimana itu proses fotosintesis bisa terjadi, silahkan bisa disimak bagaimana proses fotosintesis itu bisa terjadi di hutan, di paru-paru dunia, di video yang pernah saya sampaikan. Jadi, tanaman, tumbuhan, pohon itu adalah penghasil oksigen, adalah produsen oksigen. Melalui proses apa? Melalui proses fotosintesis dihasilkanlah oksigen. Karbon dioksida yang biasa kita keluarkan, yang biasa makhluk-makhluk yang lainnya memproduksinya. Bahkan industri-industri juga turut menyokongnya. Tidak hanya karbon dioksida saja, bahkan karbon monoksida. Ya, pencemar lingkungan ini semakin banyak. Harus kita imbangi dengan banyaknya pohon-pohonan, banyaknya tanaman, banyaknya tumbuhan. Oleh karena itu, kita semua perlu menanam pohon, menanam tanaman, menanam tumbuhan, mengadakan penghijauan lingkungan semampu yang kita bisa. Yang punya pekarangan, silahkan tanamannya, silahkan pekarangannya ditanam. Ditanami dengan pepohonan, bisa dengan tanaman, dengan tumbuhan, dengan tanaman hias, dengan tanaman sayur-sayuran, apa saja. Tanaman baik yang kecil maupun yang besar sampai dengan pepohonan itu bisa menghasilkan oksigen. Oksigen itu sangat diperlukan bagi kehidupan kita. Kita senantiasa bernafas dengan oksigen.
Kita dalam keseharian kita bernafas dengan oksigen. Kita semuanya menyerap, membutuhkan oksigen dari waktu ke waktu. Tidak hanya hitungannya jam, tidak hanya hitungannya menit, bahkan setiap detik, hampir setiap detiknya kita membutuhkan oksigen. Adanya di mana? Sumbernya siapa? Siapa yang menghasilkan? Satu-satunya, salah satunya yang terbesar, yaitu di tanaman, di pohonan, di tumbuhan, yang terutama yang berhijau daun. Itulah yang bisa menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Sekali lagi, kita semua butuh oksigen, tetapi kita tidak bisa memproduksinya. Kita punya akal, kita punya pikiran, kita punya jasad, kita punya kekuatan, kita punya harta, kita punya banyak hal, tetapi tidak bisa kita memproduksi oksigen sendiri. Siapa yang memproduksinya? Adalah tanaman, adalah tumbuhan, adalah pohon. Karena itu saatnya kita menanam pohon, saatnya kita menanam tanaman. Mari kita melestarikan hutan, karena hutan itu didominasi oleh pepohonan. Di hutan itu banyak tanaman, banyak tumbuhan, banyak pepohonan. Berarti di situ banyak oksigennya, banyak yang memproduksi oksigen. Karena hutan itu sebagian besar didominasi oleh tanaman, oleh tumbuhan, oleh pepohonan yang memproduksi oksigen. Karena itulah hutan layak disebut dengan paru-paru dunia. Hutan merupakan sumber penghasil oksigen. Semoga uraian yang singkat ini mampu menggugah diri saya, menggugah diri teman-teman semuanya untuk tetap melestarikan hutan, menjaga alam ini, tetap menanam, tidak hanya memanennya, tidak hanya menebangnya, tetapi kita mau untuk menanamnya. Selamat menanam, salam lestari. Semoga kehidupan ini akan tetap terus berlangsung dengan kita tetap melestarikan hutan, melestarikan alam, melestarikan lingkungan yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Komentar Anda memotivasi saya untuk terus-menerus, untuk terus berkarya, untuk terus berbagi, untuk terus kita bersama-sama, minimal di channel ini, di channel Eko Ben Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.